tanggal 6 November 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, atas izin dan perkenan Dirjen Kesbangpol Negeri, kami melaporkan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas aparat pusat dan daerah dalam penanganan COVID sebagai berikut. Melihat realita perkembangan situasi dan kondisi sosial politik saat ini masih dihadapkan pada tantangan hambatan dengan munculnya berbagai peristiwa-peristiwa yang berskala lokal bahkan nasional yang penanganannya belum sepenuhnya dapat dituntaskan karena masih terkendala oleh beberapa faktor, antara lain belum optimal kemampuan kapasitas aparatur dalam penanganan COVID baik di tingkat pusat maupun daerah, serta kurangnya peran dan partisipasi masyarakat dalam membantu menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Negeri menjadi pandu berdiri, etos kerja selalu kukobarkan. Malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Optimalisasi peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan konflik di Hotel Harmoni Kota Batam ini. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara dan juga para peserta atas dukungan dan kerjasama yang baik sehingga acara ini dapat terlaksana dengan lancar sesuai rencana. Hadirin dan para peserta yang saya hormati, kegiatan yang kita selenggarakan kali ini mempunyai arti yang sangat penting karena dinamika lingkungan strategis penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah telah menghadirkan pula banyaknya permasalahan baik yang bersifat lokal maupun nasional. Meningkatnya kritisi masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah merupakan masukan yang efektif, namun juga dapat memberikan hambatan tersendiri bagi pemerintah dalam mengambil keputusan maupun dalam proses pelaksanaannya. Eskalasi konflik sosial dalam masyarakat yang menunjukkan kecenderungan meningkat merupakan dampak dari kecenderungan ataupun dampak dari masyarakat yang memilih cara penyelesaian dari suatu masalah. Masyarakat saat ini cenderung meninggalkan saluran aspirasi yang tersedia dalam menyelesaikan suatu masalah. Terlepas dari berfungsi atau tidaknya saluran aspirasi tersebut, masyarakat lebih memilih saat ini untuk melakukan perseteruan dan pertentangan yang cenderung bergerak ke arah tindakan anarkis dan kekerasan dalam menyampaikan pendapatnya, yang akhirnya bermuara pada meluasnya eskalasi menjadi kerusuhan atau konflik sosial. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan ini sangatlah tepat dan strategis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait pengembangan kapasitas aparatur pusat dan daerah dalam penanganan konflik sosial, guna menambah kemampuan dan kapasitas serta wawasan dan pengetahuan tentang situasi dan kondisi aktual bangsa dalam aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keamanan, guna menjaga stabilitas nasional yang kondusif. Kami menambahkan dalam posisi ini, aparatur Kesbangpol harus melihat, merasakan, mencium dengan kondisi aktual saat ini, terutama perkembangan aktual saat ini, baik di tingkat pusat maupun di daerah masing-masing. Karena tingkat pusat juga harus kita lihat kemungkinan dampak-dampaknya ke daerah. Kondisi aktual ini banyak sekali yang saat ini juga ada gonta-gantingnya di tingkat pusat, dan saya yakin berdampak kepada daerah. Oleh karena itu harus kewaspadaan kawan-kawan Kesbangpol di tingkat kabupaten kota
terhadap berbagai kebijakan maupun terhadap kondisi-kondisi aktual yang ada. Nah, khususnya Pak Sotar ya. Hadir perkembangan dinamika sosial politik akhir ini telah memberi dampak secara signifikan kepada seluruh. Beberapa gejala yang nampak yang berlebihan dan cenderung anarkis, timbulnya semangat primordialisme, aksi separatis dan aksi terorisme termasuk ya, cybercrime, termasuk transnasional crime atau apa ya, intinya telah merebak di berbagai daerah ya, hingga bentrokan antar kelompok warga masyarakat yang berawal dari persoalan sepele, contohnya dari pemuda-pemuda, masalah-masalah kehidupan pemuda saat ini, hal-hal sepele berubah menjadi konflik sosial yang bernuansa sara, suku, agama, ras, dan agama yang melibatkan perseteruan antara dua etnis atau lebih dari dua kelompok. Permasalahan tersebut telah berdampak pada terjadinya gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang cenderung mengarah kepada instabilitas nasional atau instabilitas di daerahnya masing-masing. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di beberapa daerah akhir ini sangat memprihatinkan, kurang bagus. Antara lain, yang pertama bentrokan antar warga. Bentrokan antar warga sebagian gara-gara hal-hal sepele, tapi sudah dapat merugikan personil maupun material yang cukup besar. Kemudian bentrokan antar suku, contohnya banyak di Lampung cukup besar, termasuk di Papua. Tapi Papua itu menurut pendapat dari orang-orang Papua, memang penyelesaiannya secara adat begitu, perang suku. Tapi ini dengan zaman keamanan, isu agama dan pendirian rumah ibadah, isu suku, ras, dan antar etnis, konflik pada isu pendidikan, konflik organisasi masyarakat, sengketa lahan, eksis konflik atau eksis konflik dan politik. Dari berbagai permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka peran jajaran kesatuan bangsa dan politik di daerah sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung terciptanya situasi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat guna terwujudnya stabilitas sosial yang kondusif. 14 tentang pemerintahan daerah, di mana salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Dan hal ini juga sudah dipertegas lagi dengan Undang-Undang 23 2004. Salah satu tugas-tugas yang terkait dengan pelayanan pasal 12 Undang-Undang 23 2014 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang merupakan kewenangan daerah sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Di pasal 65 ayat 1 dan pasal 67 ayat huruf A, bahwa kewajiban kepala daerah, wakil kepala daerah salah satunya adalah memelihara ketentraman ketertiban masyarakat dan atau memelihara keutuhan NKRI, berupa penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang saat ini juga termasuk bagian daripada peningkatan kapasitas, peningkatan dan penguatan modal sosial, kemudian penguatan dan penguatan fungsi-fungsi intelijen. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun dalam hal penanganan konflik, khususnya konflik sosial yang bersifat horizontal, berkaitan dengan petunjuk operasionalnya saat ini dan implementasi Undang-Undang 7 ini memang belum goal, Pak kami sampaikan. Harus diwaspadai dengan kegiatan ini dan harus kerjasama dengan aparatur yang lain. Mengetahui objek-objek kegiatan beliau, perkiraan keadaannya dan persiapan pengamanannya agar objek sasaran yang dihuni beliau dapat aman. Aparat Kesbangpol turut serta
dengan aparat kawan-kawan dari TNI maupun Polri. Itu fungsi-fungsi kita dengan kondisi objektif saat ini. Kemudian kita juga mendorong aparat keamanan TNI maupun Polri di wilayah masing-masing untuk menyiapkan pengamanan, termasuk kita menyiapkan cadangan-cadangan yang kelihatannya kegiatan beliau sangat dinamis. Oleh karena itu perlu membuka jaring-jaring yang perlu kita amankan bersama di daerah masing-masing. Secara resmi rangkaian kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Atar Ahmad Tanri Bali Lamok. Direktorat Jenderal Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri beserta seluruh jajaran yang saya hormati, sahabat saya Pak Jumagari, nawacitanya Pak Jokowi yang juga merupakan perasan dari Trisakti, berdaulat dalam bidang politik, berkepribadian dalam bidang kebudayaan, dan berdikari dalam bidang ekonomi. Tentunya selesai semua sudah tadi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri kegiatan pengembangan kapasitas aparat pusat dan daerah dalam penanganan konflik yang diselenggarakan oleh Direktorat Kewaspadaan Nasional, Direktorat Jenderal Kesbangpol Kemendagri. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dari seluruh Indonesia, serta ucapan terima kasih telah memilih Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau untuk acara ini. Izinkanlah dalam kesempatan ini saya menyampaikan sedikit pandangan dalam kaitannya dengan kegiatan ini. Sebagai sebuah negara multi etnik, multi budaya, dan multi religi, Indonesia selalu dibayang-bayangi oleh ancaman untuk terjadinya konflik dengan beragam latar, mulai konflik berbasis identitas, etno-komunal, separatis, perebutan akses sumber daya alam, hingga konflik berskala mikro, seperti tawuran antar pemuda, sengketa antar penduduk, dan sebagainya. Semuanya bisa mengakibatkan petaka bila tidak dikelola dengan baik, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Apalagi sejarah memperlihatkan masyarakat Indonesia pada umumnya lebih rentan dan sensitif dengan keterancaman identitas atau security of identity dibanding dengan keterancaman dari persoalan struktural. Meski masih bisa diperdebatkan, faktanya masyarakat Indonesia mudah disulut dan dimobilisasi yang menyebabkan munculnya konflik apabila ada simbol kesukuan, agama, budaya, dan lain-lain hal yang disinggung, sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Sementara konflik dipandang dari aspek sosiologis senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga oleh karenanya konflik akan sangat sulit untuk dihilangkan 100%, tetapi hanya dapat diminimalkan. Dalam upaya meminimalkan konflik itu diperlukan berbagai ikhtiar. Sebuah proses sosial yang dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan dan proses sosial yang bersifat menceraikan. Proses sosial yang bersifat asosiatif atau menggabungkan diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas, dan sebaliknya proses sosial yang bersifat penceraian mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan, dan lain sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan sebagai proses positif. Proses sosial yang disebut disosiatif disebut proses yang negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha dalam penyelesaian suatu konflik. Dalam kaitan ikhtiar proses sosial yang bersifat asosiatif, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berikhtiar untuk mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan sosial,
cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebagai misal, pada pelaksanaan MTQ nasional tahun yang lalu, kita melibatkan seluruh etnis dan agama yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini, dan tema sentralnya adalah harmoni dalam keberagaman. Sehingga kegiatan MTQ nasional ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dari berbagai suku dan berbagai agama. Kita juga mendorong untuk terjadinya dialog yang asosiatif antar umat beragama dengan mengembangkan bukan hanya forum komunikasi antar umat beragama, tetapi lebih dalam lagi, yaitu mengembangkan persaudaraan lintas agama yang berupayakan menemukan titik-titik persamaannya dibandingkan hanya membesar-besarkan perbedaannya. Intinya, yang kita ikhtiarkan adalah mencapai kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat. Konflik kekerasan. Sementara dari faktor penyebab, pemahaman tradisional menyatakan perdamaian akan tercipta ketika individu atau kelompok memiliki rasa kedamaian dalam dirinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi dan pikirannya agar tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain, serta bisa memicu terjadinya konflik kekerasan secara lebih terbuka. Perdamaian adalah konsep dan cara pandang yang positif. Perdamaian dalam masyarakat bukanlah suatu utopia, bukan juga suatu cita-cita yang tidak. Perdamaian itu sangat mungkin. Karena itu, membangun perdamaian adalah kewajiban kita semua, tanggung jawab utama kita semua. Damai tidak hanya diinginkan, tapi harus diciptakan. Damai tidak hanya tindakan simbolis, berhenti pada piagam atau konvenan, undang-undang, dan lain sebagainya. Tapi ia justru terletak pada hati dan pikiran semua orang. Membangun masyarakat yang damai, minim konflik, melibatkan serangkaian pendekatan, proses, tingkatan yang diperlukan untuk transformasi berkelanjutan. Relasi juga yang penuh damai, dengan melibatkan seluruh pihak, sehingga sampai pada pemahaman yang sangat rasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila seorang Albert Einstein mengatakan, perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan, tapi hanya dapat dicapai dengan pemahaman. Jika tahap pemahaman ini yang sampai dalam masyarakat kita, maka konflik akan dapat diminimalisir tanpa kekerasan dan paksaan. Karena, sekali lagi, dapat diselesaikan dengan cara saling memahami. Mangga muda membawa nikmat. Sebuah konflik selain mendatangkan mudarat, tapi ada juga pihak yang menerima manfaat. Konflik ada di mana-mana, di dunia nyata dan dunia maya. Mohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, acara pengembangan kapasitas aparat pusat dan daerah dalam penanganan konflik yang diselenggarakan oleh Direktorat Kewaspadaan Nasional Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, dengan ini bersama-sama kita nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara besar resmi ditandai dengan pemukulan gong. Jabatan saya ini sebagai Kabid Humas Komcanduk Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, alamat kantor Jalan Merdeka Barat 1314, dan nomor telepon beliau 0811481063. Kemudian di sebelah kiri saya Bapak Kombes Polisi Dr. Andes Riki Wakano, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Juni 1963, pangkat Komisaris Besar Polisi, NIP 63060902, jabatan Kapsubdit Dalmas, instansi Direktorat Sabhara Baharkam Polri, alamat kantor Jalan Trunojoyo nomor 3, Jakarta Selatan. Telepon kantor dengan diri untuk menyampaikan kabar Anda.
gambar-gambar ini, masing-masing orang akan berbeda pandangannya. Nah, di sini kita melihat masing-masing asumsi mana ini. Nah, ada yang menyatakan bermain, ada yang menyatakan mungkin lagi duduk dan sebagainya, bercanda dan sebagainya terhadap apa yang dimaksud dengan konflik itu. Nah, apabila kita melihat konflik, maka masing-masing orang berbeda pandang terhadap konflik itu. Itulah dia. Anak-anak tersebut sedang menggali lubang atau bermain gundu. Kemungkinan itu. Kemungkinan tadi bermain-main dan sebagainya. Pandangan kita. Lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian kita harus melihat latar belakang pemahaman sehingga kita melihat banyak sudut pandang yang kita lihat, maka semakin jelas gambaran yang kita dapatkan. Kita harus memahami situasi yang sedang dialami dalam situasi COVID. Hal yang kita bisa lihat dan dari bagian tergantung kehidupan kita sendiri. Situasi alamiah tadi itu, ya, baik dalam suku, bangsa, dan sebagainya terjadi di situ. Konflik ini pemerintah daerah, nah ini rajin sekali harusnya intelijen di daerah itu berkumpul. Isbakor harus selalu memberikan saran dan masukan kepada bupati wali kota untuk melihat gelagat-gelagat ini. Gelagat itu konflik misalnya kita ketahui akan terjadi konflik, itu selalu akan memberikan informasi kepada bupati wali kota. Disitulah peranan bupati wali kota untuk mengambil keputusan. Setelah selalu ada informasi dari intelijen daerah yang selalu diberikan oleh Isbakor mungkin ataupun yang lainnya, memberikan informasi kepada bupati, gubernur atau wali kota bahwa terjadi konflik. Disitulah bupati wali kota ataupun gubernur bisa mengundang pimpinan-pimpinan daerah di situ, baik mungkin panglima daerah kalau tingkat gubernur ataupun kalau tidak panglima di situ ada danrem, kemudian dandim, kemudian kapolda, kemudian kapolres, sampai ke tingkat bawahnya untuk berkomunikasi. Disitulah berembuk dalam satu rapat komunikasi mengambil suatu kesimpulan bahwa misalnya sudah terjadi konflik api itu meluas sehingga bupati ataupun wali kota ataupun gubernur mau menyatakan situasi keadaan konflik itu meluas terjadi mungkin korban dan sebagainya. Yang berhak meminta adalah pimpinan daerah, gubernur, wali kota maupun bupati. Dia masuk kamar WC laki-laki itu. Karena itu masuk ke kantor. Halo? Hai? Hai. Berikut tanya apa kabar, itu luar biasa. Apa kabar? Halo? Hai? Halo? Apa kabar? Luar biasa. Biasa di luar. Enjoy gitu ya. Sedang apa kita di sini? Enjoy. Sedang apa kita di sini? Tepuk tangan semuanya ya. Saya betul-betul karena orangnya besar, tegas gitu kan. Dan sampai sekarang hubungan kami gubernur itu pasti nanti mengalirnya ke bawah semua ya. Segala urusan semua polisi harus backup. Ya, kalau Jokowi dengan gayanya, dengan santunnya, dengan profilnya, ya, itu seperti itu. Ya, kita harus bisa menyesuaikan. Dan nanti tahun 2015 teman-teman ini akan menghadapi 247 pilkada. Ya. Antara iya dan tidak perbunya ini. Karena diiyakan juga harus kita laksanakan ke pemilu langsung. Kalau perpunya nggak dilakukan, nggak diiyakan, ngambang. Ya, ngambang itu nanti. Kalau Dewan besok tidak merestui perpunya itu, ngambang. Ya, itulah nanti tantangan Kakaknkes Parpol di wilayah. Jadi kami datang ke sini akan menyampaikan sosialisasi ya, peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2013 tentang teknis penanganan konflik sosial mendasari Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 di situ. Ya, nanti akan berbagai fenomena akan saya sampaikan. Kemudian juga Impres 02 tahun 2013 dulu menjadi tahun ini Impres 01 tahun 2014. Bagaimana
di sini Polri diminta untuk mampu ya bersama-sama komponen lainnya dalam memelihara tugas. Baru saja saya selesai diminta oleh rekan saya dari Menhan ya, untuk memberikan ceramah sosialisasi tentang peraturan Kapolri. Ya, di situ hadir kurang lebih 1.000 pemuda-pemuda Pancamaga ya, yang ngasih narasumber saya dari Kemhan, teman saya Laksamana Muda Faisal, kemudian dari Kodam, dan saya diminta. Saya nggak ada konflik dengan orang-orang Papua. Ya, kemudian di Poso, saya juga nangani konflik di Poso, konflik agama. Kemudian di Lampung, saya menjadi asistensi. Ya, banyak permasalahan-permasalahan di situ ketidakmampuan kita semua, termasuk Polri. Ya, kenapa? Disitulah hal-hal yang tidak ada sinergitas polisional. Ya, di situ juga gubernurnya putra daerah, bupatinya putra daerah, terkotak-kotak semuanya, ya antara pemerintah dengan kepolisian, karena gubernurnya senior polisi, merasa wah lagi. Akhirnya yang menjadi korban siapa? Dia masyarakat itu. Contohnya kasus Bali Tukar. Nanti lanjut Mas. Oh itu ada perseteruan ya dalam bentuk kelompok ya antara satu dan lainnya yang didasari oleh suatu permasalahan. Ini apa? Korban jiwa, harta benda, dan pemulihannya berat sekali kawan-kawan. Nanti kawan-kawan yang belum pernah melakukan suatu ketika melaksanakan sangat capek, ya sangat capek. Bagaimana nanti kita mau menangani, ya? Bagaimana kita supaya daerah kita aman? Nanti akan saya berikan belajar dari pengalaman ini. Karena saya ya untuk teman-teman yang banyak Kapolres dicopot, banyak Kapolda dicopot karena ketidakmampuan. Tapi kalau bupati, gubernur itu tidak dicopot, ya, karena dia adalah kepala daerah. Secara politis dia adalah pejabat daerah. Kalau TNI, Polri selesai. Mungkin pasca yang kemarin dicopot semua tuh ya, yang kemarin konflik TNI dan Polri. Tapi semuanya transparan. Ya, transparan, apa berbuat apa sudah di tim khususnya. Berapa biaya yang dikeluarkan? Secara fisiologis, secara fisis sakit semuanya. Ya, tadi ada ibu bagaimana bisa minta tolong saya bisa membantu. Saya bilang itu sudah permasalahan yang sengit sekali. Kenapa? Disitulah anggota oknum TNI dan Polri membackup suatu kejahatan. Dan ini nggak tahu di Pemda mungkin ada anggota, tapi kena juga tuh PNS, ya Pak, yang istrinya Ahok ya. Tapi itu semua karena ketidakmampuan kita, ya Tuhan kan yang menghukum. Tuhan menghukum itu kayak gitu aja, ya. Tuhan yang kita percaya itu ya menghukum kita seperti itu. Lanjut. Menghadai masa seperti ini, dilempar kena batu, saya pernah. Kaki saya itu udah pakai helm itu batu bisa loncat, kenapa kan lurus Pak? Kena belakang, ya, mantul. Tas ini, waduh, ini kotor. Bahkan kondisi dibakar. Kalau Bapak bisa mengalami seperti ini, inilah indikatif stresnya anggota, ya, stres. Ya. Ini stres mereka secara ekstrim. Sampai ini anggota ini sudah tidak tahu lagi langkah-langkah yang dapat. Dia maju aja, memang kabur. Tapi kalau dia maju terus, habis. Ini tadinya damai menjadi seperti. Yang kita katakan ini ustaz
kalau melihat rakyatnya sedih banget. Udah mukanya rusak pakai batu. Benci banget dengan orang Bali. Orang Bali pun menjaga, disikat juga dipotong marahnya orang Bali. Kan masalahnya apa nih Pak? Kecil aja, naik motor cewek. Mungkin kan cantik gitu kan. Wah, main gitu. Tapi jatuh, jatuh diangkat, kena apa namanya? Ini tempat-tempat terlarang itu. Lapor ke bapaknya, selesai sudah. Kita datangnya, saya kira perempuannya cantik Bu. Iya, saya kira cantik rupanya. Saya datang. Aduh, mati begitu ya. Gara-gara ini, bapaknya bilang apa? Diambil HP-nya, kita ambil semua HP Pak. Oh, ternyata dia ada yang menyebarkan handphonenya. Berita yang tidak. Ini saya datang. Tempat ibadah ini. Tempat ibadah yang harusnya kita junjung tinggi. Jadi kalau sudah kena begini ya kesumat semuanya hilang. Nggak ada itu saudara atau sikat aja. Ini saya mengevakuasi, saya mendatangi mereka, lakukan pasukan hampir 500 juta. Biaya. Belum yang lain-lain, belum Pemda, itu baru kepolisian itu. Bantu pasukan dari mana? Jakarta datang, dari Banten datang, dari Sumsel datang untuk tidak berkembang. Ini korban ada 19 ya mati sia-sia. Kenapa? Cemburu. Ya, karena Mas Kepil dia cemburu. Orang Bali itu orangnya kelihatan. Maju mereka, punya gudang beras. Ya. Inilah kecemburuan. Ini Kapolda saya copot. Ya, Kapolda copot. Ya. Semua copot. Kapolsek copot. Tapi kan nggak enak dicopot itu, bukan gara-gara gini kan. Kenapa? Ketidakmampuan kita. Nah, dengan adanya kerjasama yang dipimpin oleh Pak Jokowi kemarin, Gubernur dengan Kapolda, ya harus mampu menangani konflik sosial di 2015. Lanjut. Ya, kita melihat berbagai bentuk konflik itu, baik di anggota kepolisian sendiri maupun perbedaan pendirian saja di antara satu kelompok itu. Apalagi yang masalah yang besok Bapak HDP apa? Batas wilayah. Satpol PP yang di mana tuh? Muara Edim apa mana tuh? Satpol PP ribut sama tetangga. Satpol PP aja ribut. Baku lempar, baku bakar. Ya. Sarana siapa? Satpol PP. Perbuatan sosial yang terlalu cepat, ya, sehingga menyebabkan disorganisasi, perbedaan pendirian mengenai sistem nilai baru. Perbedaan kebudayaan, itu tadi. Bali Nuraga, orang Bali. Nama desanya sebenarnya bukan Bali Nuraga. Karena di situ adalah kompleks Lampung ada Lampung. Nah, itu tahu Lampung, ya. Karena di situ daerah transmigrasi Pak ya. Bali dibikinkan namanya budaya Bali di situ. Orang Jawa ada Sidomulyo itu bikin di situ. Orang Lampung sendiri yang punya tanah situ, ya kurang bergairah lah, timbullah kecemburuan. Makanya perbedaan budaya yang berpengaruh pada pola pikir. Benturan kepentingan ada. Konflik-konflik yang kayak Bapak kemarin lihat di Dewan itu, kepentingan kan? Dari KMP dengan apa tuh? Indonesia hebat, ya kan? Masalah apa? Alat kelengkapan Dewan. Sampai sekarang nih, ya kan? Itu ditonton oleh kita, Bapaknya bisa ketawa kayak begitu Dewan kok. Baru kali ini saya tahu kan gitu. Setelah ribut-ributnya anggota Dewan nggak beginilah katanya, sampai meja dibanting. Karena temannya lagi kan. Itu akan mengalir itu. Makanya Kapolri bilang kita siap-siap aja lah dengan kondisi seperti ini politik. Gitu. Makanya dikumpulin. Ya. Pak Kapolda sama Gubernur dikumpul. Itu semua supaya dengan TNI kita bisa membantu situasi benturan kepentingan antara individu ini atau kelompok ini. Ya lanjut. Ya. Nah ini sumber-sumbernya Pak. Ini akan ada di Bapak semua. Sepanjang nanti peraturan-peraturan, perundang-undangan, kebijakan-kebijakan, perda-perda yang dibuat oleh pemerintah daerah itu nanti untuk kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan masyarakat tidak akan terjadi. Namun besok masih terjadi, akan terjadi. Makanya di situ Kapolri harus backup Bapak Gubernur, TNI backup Bapak Gubernur dalam membuka kesejahteraan masyarakat yang jelas. Nah ini Bapak bisa lihat dinasti korupsi. Gubernur Rio kan ya kalau kita ketawa kan Gubernur kan semuanya
Buat apa sih kita ke gereja? Buat apa sih itu diberkati oleh petinggi-petinggi agama itu? Toh hari Senin kita melakukan kejahatan lagi. Istri saya aja kejamret, di belakang kejamret. Ya dia tahu itu istri polisi, tapi maling mana tahu itu istri polisi kan gitu. Iya lagi olahraga pagi Pak. Jam 5 tuh jalan di Kapling DKI itu. Saya bilang Pak nggak usah jalan-jalan. Baru stres lihat itu. Ada orang jahat ya. Itu. Makanya jangan nonton sinetron aja saya bilang. Nonton berita-berita itu. Ibu kita. Ya saya lagi pasang baju PDU 20. Waduh kalau ada baju Superman saya loncat ini kan. Ya, mudah-mudahan ketangkap karena polseknya saya panggil. Bisa nggak mendata? Kalau kamu nggak bisa nangkep itu, bagaimana masyarakat yang rugi? Nah ini kira-kira sumber potensi konflik, masalah SDA, distribusinya tidak seimbang, sengketa batas wilayah, apalagi besok pilkada. Nah, lanjut. Ini bakal lihat di sini. Lanjut Pak. Ya, ini. Dari sekian 31 provinsi ini Bapak semua ada semuanya. Yang tadi sumber-sumber konflik. Bagaimana Bapak ini? Ya, pelajari ini aja. Pelajari Bapak turun. Sekarang semua gubernur belusukan semua bersama. Ya, menteri-menteri belusukan. Karena Pak Jokowi dengan santainya ngomong kalau kita maju kerja dan bekerja. Bapak lihat. Yang Rio ada Pak Rio. Dari Rio. Dari Sutra ada Sutra. Nah, Sutra ini permasalahannya pemilu kada, tambang, perkebunan. Ya, kemarin kan dijemput tuh, ya bupatinya ya. Ini ada semua. Ini kita itu 2010 nih. Ya. Lanjut. Nah ini konfliknya kejadian. Ya, sejak keluarnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2013, dari 12 itu ternyata menurun dia. Ya, menurun dan 3. Ini pun Presiden minta, tapi korban jiwanya ya 200. Ya, ini akibat daripada konflik sosial. Lanjut. Ini daerah-daerah Sultan, ya Sultan dari prioritas juga, Maluku prioritas juga, Papua prioritas juga, Metro Jaya prioritas, Jawa Barat prioritas, NTT prioritas. Kemungkinan besok Kapolresnya dipanggil oleh Bapak Kapolri itu untuk pelatihan, karena banyak Kapolres nggak mengerti alat Darmas itu. Betul Pak? Itu Kapolres itu nggak ngerti alat, karena Kapolres duduknya di meja aja. Apalagi Kapolresnya dari serse, wah. Nah, ini besok tanggal 2 sama tanggal 6 apel di Akpol, disuruh pakai peralatan Darmas. Mengingat itu aja polisinya kecolongan lagi katanya. Ya, tidak bisa. Kita udah nangani nanti polsek kita dibakar. Nah itulah yang disampaikan beliau ini, kita bagaimana nanti para kemana sampai menyampaikan penggunaan TNI besok. Ya lanjut. Ini pernyataan Bapak SBY. Ya, kita ini banyak keraguan dalam bertindak, tidak tuntas, lambat, ya, tidak cegah, ya, bagaimana kita tidak sampai bilang pembiaran, ya, sasaran tidak tercapai, mesudi sampai sekarang tunggu sudi, ya. Nanti waktu-waktu bom meledak itu, ya. Semua daerah-daerah sudah dikuasai oleh pendatang, kurangnya sense of crisis, sense of responsibility. Saya minta kepada Bapak Kapolres Bangpol, Anda adalah mata dan telinga bupati, ya, bisa melihat, menyampaikan daripada capek nanti. Terus kendalikan anak buahnya, kerjasama dengan Polri, dengan Kapolres, itu semuanya. Ya. Kemdagri tidak terjaga dengan baik, dia menyampaikan menjadi sasaran prioritas 2003. Diolah lagi seperti anggota Dewan saat ini. Ya, lanjut. Ya lanjut aja. Ya ini saya minta kembali Pak. Nanti Bapak silakan kopi. Ini inventaris, ya. Kalau sudah punya nggak masalah. Karena konflik-konflik ini ya berada kepada kita semua. Ya, lapor peta potensi konflik di tingkat kabupaten maupun kota. Kerjasama dengan Polres. Ini Polres sudah diarahkan Pak. Besok latihan simulasi Kapolres se-Indonesia. Kapolres juga demikian. Pak Kapolri nggak mau besok ketidakmampuan seperti di Lampung, ya, akhirnya korban jiwa seperti di Mesudi, kantornya dibakar, ya, kantor
Bupati ya, kantor gubernur di mana? NTB kalau nggak salah kebakaran. Ya, harus semua melindungi aset-aset negara. Lanjut. Nah, tugas Polri sebagaimana Undang-Undang Nomor 2, dia harus melakukan. Banyak departemen, banyak kementerian merubah visi dan misi sekarang. Ya. Banyak yang merubah visi dan misi di eranya Pak Jokowi. Apa misinya? 3 kalimat aja, kata bekerja udah itu. Tidak ada lagi mewujudkan ini semua, wah macam-macam lah euforia gitu. Ya, nggak tahu nih besok Pak Kapolri habis acara kita dikumpulin lagi merubah visi-visi mengikuti 100 harinya program presiden. Ya, lanjut. Nah, ini saya sosialisasikan kepada Bapak ya, Perkap nomor 7, Perkap nomor 8. Ulangi, Undang-Undang 7 nomor 8. Ya, tentang teknis penanganan konflik sosial. Ini yang harus Bapak pegang besok. Karena ini mau nggak mau Bapak dengan ya, lanjut. Nah, ini Pak. Nomor 7 tahun 2014. Kipres nomor 2 tahun 2013. Dengan kegiatan ini yang kita awali dengan antara pemerintah daerah, instansi. Di sini kehidupan kita ini ada di sini, mengidentifikasi konflik. Tadi ya, bom vakumnya itu diinkoleksi. Tapi kalau ini nggak disudut, nah isu-isu yang sampai Pak Akima tadi, ini ada di sini. Masalah-masalah. Kalau saya gambarkan ini sumbunya ya masyarakat ini, ya, yang tadi saya sampaikan ini. Inilah kehidupan kita. Pasti di depan kita ada penjabretan. Pasti di depan kita ada perampokasi. Pasti di depan kita ada penganiayaan berat. Karena kita sudah ada kan? Dari sini. Abu-abu kita ada kan? Semuanya melakukan diberikan kepada masyarakat. Sasarannya masyarakat. Evaluasi. Ditambah lagi asistensi ke wilayah. Pembinaan masyarakat, pasar, ATM, asistensi. Pekerjaannya semua kan. Makanya waktu saya disidang kasus yang di Makamu, saya disidang, apa tahapanmu sampai kamu tindak mahasiswa tersebut? Saya kasih tahu tahapan. Setelah sidang, benar ini nelpon Pak Riki. Nah, keluar kamu. Kalau nggak masuk ke Komnas HAM saya. Waktu itu. Nah ini, kalau ini sudah digelar dalam penghentian konflik, akan timbul korban jiwa, akan timbul harta benda. Nah, biayanya kayak apa nih? Besar Pak. Besar nggak kira-kira biayanya? Besar. Dana-dana kontingensi keluar semua, TNI Polri keluar semua. Pengerahan anggota, ngasih makan, medis semua, dokter-dokter dipanggil ini. Ya. TNI Polri, Kementerian Dalam Negeri, melindungi korban, batasi perluasan, penggunaan kekuatan, bantuan TNI, lengkap. Ini Pak, tadi kecil, jadi gede. Apalagi nanti pemulihan konflik lebih berat lagi. Sampai sekarang bisa kembali nggak? Ada yang dari Jawa Timur? Jawa Timur ada? Betul nggak Pak? Sampai sekarang? Siap. Terselesai nggak? Belum. Berapa biayanya anggota di sana? Ya mudah-mudahan Pak Jokowi bisa. Karena ada masalah penistaan agama, masalah agama baru. Salahnya dari awal. Lanjut. Saat ini teman saya, Brigjen Royke, sedang mengumpulkan semua yang berkepentingan dalam konflik sosial. Untuk tahun 2014 supaya 2024 tidak terulang. Kamu apa, itu sudah. Perbaiki. Nah, di sini Pak strategi bagaimana kita mengidentifikasi, bagaimana kita melakukan pencegahan, bagaimana kita melakukan penghentian, bagaimana kita melakukan sesuai dengan prosedur. Ya, Pak. Ya, Pak, filmnya itu Pak, film konflik sosial. Jalan Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 3 Oktober 2014 berujung anarkis. Aman. Pantauan Jakarta.com sudah melakukan orasi damai masa FPI dari aparat kepolisian dengan batu kaca serta petasan. Tiba-tiba saya gini, DKI mana kakak saudara? Bapak ini Pak, harusnya di balik kota kan Pak? Ada Bapak ya? Iya. Rasanya bagaimana Pak? Ini merinding nih kalau lempar batu. Tadinya aman kan Bapak kan? Aman itu. Itulah dia ada dusta di antara kita.
Ya, inilah situasi kebencian dengan Ahok aja kayak begini. Tadinya demonya di Balai Kota, kok bisa ke Gedung Dewan? Akhirnya muter ya, Bapak muter karena peralatan di Balai Kota kan, peralatan damai. Ini anggota nggak pakai peralatan Pak, karena di sana salah, intelijennya kurang. Melihat situasi Kapolres. kondusif, aparat kepolisian menembakkan gas air mata hingga Kan bingung nih, kok tadi baik so jadi bingung ya? tepat di depan kantor Politik kan begitu kan, Amerika ya. Serikat. Masa penunjuk rasa Akhirnya penindakan tegas keluar kita. Ini tidak disalahkan kita. Masa EP Cuman ke dalam saya perbaiki Pak, ke dalam. Kenapa anggota intel kita lemah? Tadinya di Balai Kota kok bisa-bisanya ke Gedung Dewan. Satu lagi Pak, mati dulu ya. Kita lihat ini antara ini kita bentrok ya. Ini kita lihat di Ya, bentrok antar warga sana tidak pernah usai. Sulteng ada Sulteng. Hal ini terjadi di ini Pak. Sigi, Sulawesi Tengah, dan pemicunya soal sepele karena diteriaki dengan kata-kata kasar. Akibat bentrok polisi dan Pak. Jadi kesalahpahaman. Ini nggak boleh polisi begini. Ini udah salah. tembakan peringatan Ini yang Kapolri agak marah. Sedepan nggak boleh begini lagi. Satpol PP pun akan dibenahi lagi supaya karena emosi. Ya, ganti. untuk memasuki ruang gerak masa Ini korbannya ada juga seru banget. Informasinya pun salah lagi. Ya. Dikiranya sedikit masanya, anggota pun nggak berani karena ragu. Ini anggota nih Pak, berkelahi nih. Nah tuh dipukul. Gak taunya datang lagi 500 lagi batas. Polisi sudah jaga nih, tapi kekuatannya kurang. Akhirnya polisi diamin aja lah, karena nggak pakai alat. Nah itu, habis Pak gedung DPRD dibakar. Jawa Tengah mana Jawa Tengah? Ini betul kan Pak? Habis anggota dewan, mobil anggota dewan habis. Yang masih kredit habis. Kita masih kredit. Ini kesalahan kita. Rupanya Kapolresnya di kantor. Temenggung. Habis Pak. Gagal lah kita ya. Pamdal DPR itu juga kaget. Ya Bang ya? Masa kok pindah ke kita? Habis mobil lagi sidang yang anggota dewan. Ya, ini gambaran saja kepada Bapak dan Ibu, termasuk saya dengan debat yang nggak bisa dilakukan. Ya, tutup Pak. Selesai. Nah, itu bagaimana mobil kita di situ, belum selesai kredit lagi Pak. Ya. Nah ini sudah kita mengidentifikasi lah ya, dengan apa yang terjadi. Nah inilah dari tahapan-tahapan ini Bapak sudah kembali, kita buka kembali supaya apa nih? Ya lanjut. Nah ini strategi pencegahan Pak. Di sini penghentian konflik kebutuhan bidang saya tadi Pak Rakiman sudah mengisi. Saya akan melakukan penghentian konflik pada sesi penghentian kekerasan fisik yang terukur dan bertanggung jawab. Dan ini sudah diuji keabsahannya. Namun ini harus besok tanggal 2 sampai 6 Kapolres dan Kapolda memahami bagaimana bernegosiasi, bagaimana melakukan maklumat Polri, bagaimana menggelar kekuatan Polri, bagaimana tahapan-tahapan penggunaan kekuatan, bagaimana tindakan tegas terukur, bagaimana mengeliminir timbulnya korban, bagaimana penindakan dan sidik pelaku pelanggaran hukum untuk pemulihan. Lanjut. Nah ini kita lihat sini Pak, langkah-langkah preventif melakukan apabila terjadi kejadian konflik itu kita melakukan mediasi. Kedepankan tokoh agama. Itu yang saya sampaikan Pak Kakak Kerasbol. Di Kepri ini pernah saya bentuk namanya Rohanian Katipas. Hilang Pak, hilang lagi. Setelah saya pindah dari sini tidak berlanjut. Ya, tidak. Dan di Kepri mana Kepri Pak? Ya, dulu Pak siapa yang kita main?
kita bikin di sini ya. Dulu dengan Pak Dahlan ya, kita bikin ya, Pak Sani kita buat ya, tokoh-tokoh agama. Jadi sebelum kejadian kita sudah buat, kita bina pakai sal, pakai apa gitu. Jadi ada kejadian kita enak, jangan kejadian dipanggil. Kita panggil tokoh agama, anak muda marah loh Pak, hati-hati. Wah enak kali nih tokoh-tokoh agama diundang sama pimpinan. Pasti kasih amplop ya, pasti kita ini yang ini nggak pernah dikumpulkan. Nah itulah konfliknya datang dari itu. Kita kumpulkan. Makanya saya punya program lagi saya buat apa, pemberdayaan pemuda pemicu konflik dengan pendekatan CSA. Mungkin saya paparan kepada Kapolri. Dapat ini kabarkan CSR Pak, mainkan CSR. Ya karena saya dibohongin juga dulu ya. Saya dibohongin sama perusahaan itu. Jadi CSR itu sebenarnya ada. Cuma dikasih buat bulanan Pak, buat Kapolres, Dandim itu Pak. Ternyata CSR itu artinya buat lingkungan di situ. Tapi karena dari perusahaan dikasih Pak Kapolres sekian ya, makasih ya, Dandim sekian. Padahal itu CSR itu. Karena dia nggak banyak juga keluarin. Padahal itu kewajibannya seperti itu. Negosiasi tidak berhasil, ya kita lakukan pendekatan lagi, himbau lagi tidak patuhi, ya kita lakukan langkah preventif. Ya di sini penghentian kekerasan. Kemudian pengerahan kekuatan yang kita miliki di Satpil Polres itu, kalau kurang kita minta Polda, kalau kurang lagi kita minta Mabes Polri dan TNI sesuai dari Pak Rakiman tadi. Seperti itu. Kemudian penggelaran Satpil, ya, kemudian backup dari Brimob Nusantara, yaitu nanti ada gambarnya bagaimana misalnya Jawa Tengah dibantu oleh Jawa Timur, dibantu oleh Jawa Barat. Ya, polisi-polisi panggil. Yang kesiannya ini Pak, anggota saya. Kemudian mau izin, istri saya mau melahirkan. Apakah saya berangkat? Wah, saya nggak bisa deh. Ini masalahnya surat perintah ini. Siap, laksanakan. Berangkat Pak. Sampai di sana istri melahirkan. Siapa yang jaga? Anggota saya jaga sama istri. Dianya berangkat. Karena kena sprint. Mau nggak boleh nolak. Pulang anaknya untuk sehat. Tapi stresnya di sana jaga. Kemudian di sini pedoman tahapan prosedur penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian ada ya. Nanti bagaimana kalau dia tetap melakukan tindakan-tindakan itu? Lakukan tindakan preventif, represif, tindakan tegas terukur. Ya. Nah ini kita lihat sekarang. Lanjut. Ulang lagi, mundur Pak. Maju tadi. Ya. Maju. Ya itu. Ya. Itu. Nah ini yang kita lakukan kerjasama setelah terjadi konflik, kumpulkan tokoh agama dan rem ada, Kapolda ada, ya kemudian masyarakat ya sudahlah nggak usah lagi pendekatan terus, penggelaran kekuatannya lagi, bantuan TNI melakukan kegiatan, terjadi korban tindak tegas, pelakunya masuk penjara, udah itu kita. Ya, lanjut. Nah ini Pak tindakan sini. Ya, tahapan-tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian oleh Satuan Dalmas dan PH Brimob. Seandainya konflik ini terjadi, harus kita hentikan. Jangan didiamkan, nanti akan menyebar seperti apa? Tumor ya, kan begitu ya. Nah, ini semuanya ada kehadiran polisi, perintah lisan dari Polri, kendali tangan kosong lunak, ya. Itu menghalau-halau kalau Bapak lihat ada 31, jangan-janganlah. Tetap gak ada, banting dia, borgol langsung, atau bawa dia ke tempat yang aman. Kalau nanti tetap melakukan kegiatan, ambil flashball, tembak, gas air mata. Yang ke-5, tetap juga melakukan kegiatan, tembakan, peringatan, peluru hampa. Tetap juga kan perintah Kapolda, tembak kakinya. Ini sudah diuji Pak di Komnas HAM. Nah inilah yang harus Kapolres melakukan seperti ini. Jangan tiba-tiba masih damai-damai, masih di sini. Nah, kebanyakan nggak tahu. Kalau Brimob tahu Pak, tapi kalau Kapolres perlu diajari karena dia Pak pernah di reserse. Sikat aja urusan belakangan. Mati lagi. Berapa Kapolda ngeluarin biaya yang kena prespol yang di ini Maluku Utara, mana Maluku Utara? Ya Pak ya, yang masuk sini ya. Iya Pak.
Itu kata Kapolres, kata Kapolda hampir 150 juta, belum sangunya. Jambi mana Jambi? Betul nggak Jambi? Satu lagi Pak, karena kan kena prospol. Kan nembaknya begini dia, dekat lagi. Dia kenal masuk sini bola mata. Ya, itu di sana 2 juta. Kapolres, Kapolda ganti. Bukan dari uang dinas, enggak itu. Nah, itu tindakan tegas terukur maksudnya begini Pak. Dalam nanti menangani unjuk rasa anarkis, tawuran, bentrokan warga, konflik sosial, ada langkah-langkah yang kuat, ya kekuatan Osnam, Dalmas, Raiman, kita. Itu situasi hijau kalau situasinya aman. Aman nggak perlu ada peralatan. Gitu. Tapi kok tadi FPI, tadi aman nih deh Pak ya, aman bingung juga. Begitu udah bawa tai kuda apa? Kayak ada polisi benci banget itu. Ya. Karena dia korbannya wah ya. Terus ini situasi kuning tidak tertib. Nah itu keluarin alat Pak. Kita keluarin alat kita keluarkan, dilemparin ke jaga. Kita tuh nggak boleh, kita defensif aja, tidak boleh menindak gitu. Tapi kebanyakan lepas formasi. Terus itu merah, ini Sabara harus ganti dengan Brimob. Tidak bisa lagi TNI datang pakai peralatan ini. Kalau sudah sporadis. Ini lanjut. Ya kita perlu latihan. Bapak ada Satpol PP, kita latih Pak. Terus Pak, Bapak koordinasi dengan Kapolres saja. Latih terus, biar nanti tindakan sama. Karena saya pernah ngelatih Satpol PP 7 angkatan di Polda Metro Jaya di bawah naungan Haryanto Bajuri. Ya, saya ini, kita sama-sama Pak. Krismas, Siregar, nah, itu korban itu. Krisman, ya kan? Masa dia nembak orang? Bukan menembak. Jadi kejadian itu saya kasar Dalmas. Saya bilang, bagaimana? Aman ini daerahnya? Sengketa lahan kan ya? Ya, udah break aman kan. Yang malam ya, dulu kan kita bisa karaoke Pak. Si kompol, tiba-tiba kompol ya kan. Kita pindah 7 angkatan. Baru sampai Polres Jakarta Pusat. Bang, aku nembak orang nih Bang. Mati nih, mati ya? Mati loh Bang. Apa? Ininya pas sini, saya datang tuh. Bayangin Pak, saking temannya sama saya, senjatanya dikasih ke saya. Dia sekarang ngerining nih dia. Ya. Nanti saya tutup lagi. Bayangin manggil saya itu nyerahkan. Akhirnya karena dia baik itu, cuman ya saya bilang senjata itu saya pakai senjata ini ngeri juga saya bilang. Emosi beliau itu. Ya. Oh kena bagian ya. Nah ini peningkatan aparatur Reskrim, Brimob, polisi air, polisi udara untuk masalah konflik sosial. Nah, tetap kita yang ditempatkan Polri di sini kerjasama dengan pemerintah daerah, CQ Kesbangpol dan lain-lainnya. Kemudian TNI dengan BIN, tetap dengan tuntutan cepat, sigap, kompak, terpadu. Itu yang saya ambil di buku, ya supaya ini kita bisa sinergitas dengan lanjut. Nah ini wilayah-wilayahnya Pak. Kalau di Jakarta nanti backupnya dari Jawa Timur, dari Lampung, Papua, dari Jakarta, dari Maluku, Kalimantan Timur, backup juga demikian. Sudah dilatih. Jadi nanti dari Mabes Polri kirim yang perlu. Yang penting kirim duitnya. Karena masalah makan kan. Karena kontingensi kesian juga gubernur. Lanjut. Nah ini tadi tahapannya. Ya, tahapan sudah saya sampaikan pasukan kita. Lanjut. Nah ini tahapan sudah dilatih. Besok Akpol tanggal di Akpol seluruh Kapolda, Kasat, Kapolres dikumpulkan semua. Termasuk saya akan memperagakan Dalmas. Ya, jangan sampai Kapolres tidak tahu. Jadi Kapolres itu jadi anggota. Kapolres jadi Danki. Kapolres jadi Danton. Kapolres jadi Kapolres. Karena banyak Kapolres ya latar belakangnya itu bukan orang-orang Sabara gitu, orang-orang intel, serse, tapi dia harus kan peralatan dalam masih banyak. Tanpa BK bagus Pak. Ini kita latihan si macan ya dulu. Kenyang saya ya, karena sekolah pada udah sultan belum. Nah ini kegiatan ya lanjut. Sampai anak saya kalau nyanyi Dalmas Pol PP, Dalmas Pol PP, kita bentuk tuh Pak.
Nah ini tadi Dasapri Pak Rakiman sudah menyampaikan tentang bagaimana teknis minta bantuan TNI sudah bisa lisan dulu, tapi surat ngalir ya. Karena apa? Situasi. Baru nanti dananya diganti-ganti. Ya, lanjut. Kenapa dibutuhkan bantuan TNI? Kan Polri cukup. Tidak semuanya mencukupi. Yang lebih parahnya Pak, di titik A terjadi demonstratif yang seperti itu, tiba-tiba di C kejadian, F kejadian yang kayak peristiwa 98, sporadis kan tuh. Tentara kan keluar semua Pak ya, keluar semua tuh, jaga semua itu. Yang laut keluar semua. Ya lanjut. Ini dasar hukumnya Pak. Ini sedang dilakukan terus revisi semua. Supaya ke depan lebih baik, bagaimana juga dengan bantuan TNI. Lanjut. Nah, ini yang saya harap kepada Bapak. Yang pertama, sistem dan metode kegiatan pengembangan kapasitas aparatur. Sistem dan metode itu kan adalah apa? Bagaimana rumusannya bagaimana? Metodenya bagaimana? Penguasaan peraturan perundang-undangan, Pak. Peraturan yang terkait dengan PKS dan Hakkamtibmas. Pelatihan kemampuan keterampilan masing-masing fungsi TNI, Polri, dan pemerintah. Latihan dulu per parsial. Setelah itu kita melakukan sinergitas profesional kerma. Yang tadi saya bilang kerjasama, latihan gabungan, ANEP, dan buat SOP tingkat daerah. Jadi nanti Bapak berbuat apa, saya berbuat apa, Pak Rakiman berbuat apa, jelas langkah-langkah. Tidak bingung itu. Sebenarnya waktu kami belajar di Arizona itu mobil-mobil TNI, mobil polisi, mobil Pemda jadi satu Pak. Mobil komando. Buat mengendalikan pasukan masing-masing. Misalnya konser bola itu seperti itu, mobil komandonya tuh kayak bis Pak. Saya masuk, Pemda punya, Blambir punya, kesehatannya, polisinya TNI ada semua. Jadi kalau ada kejadian dia keluar, pakai komando, pakai apa, Alpom, command center. Nanti saya di saya nggak ambil gambarnya Pak. Ya, itu suatu hal yang luar biasa. Nah kemudian kegiatannya bagaimana? Kita semua harus punya data, mapping punya itu. Ya, di mana daerah-daerah di daerah Bapak, misalnya Metro Jaya, di mana nih? Ya itu di Menteng itu, Menteng Pulau, Tambak, Manggarai, Johar. Kita orang Metro dia tahu itu. Dari dulu sampai sekarang tiada henti. Minumlah Coca-Cola gitu kan. Bisa. Ya? Bisa. Iya. PD itu. Ya, dia akan jual mahal tuh. Loh, ente ya. Kemudian belajar dari pengalaman, peristiwa, penanganan dan pengamanan konflik sosial yang pernah terjadi di daerah Bapak. Duduk, lihat peta itu. Data saya Bapak main di ruangan saya di dalam. Saya punya data. Supaya 2015 ilmunya Korea itu yang saya bawa itu tidak kejadian lagi. Maka saya bikin situ belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ketimbang lu dicopot, lu nggak sekolah, begitu nah. Nggak sekolah itu Pak, catat itu, gitu kan. Saya mau sekolah sespati aja, saya tanya dulu sama bagian program. Kemudian kedepankan kepentingan masyarakat. Nah ini Pak, kedepankan kepentingan masyarakat. Sidang pengadilan. Oh, tadi kan mau taruh di ruko kan Pak? Yang Partai Kosta itu Pak. Pelakunya saya deketin, nyerahkan diri pelakunya. Udah saya mau lu Pak, bayangin Pak, ya kita semua. Berarti apa? Komunikasi Pak. Ngomongin papasannya lagi kan, saya manja, Pak, KUB uangnya pakai gratis. Langsung pasang ini. Ketika kecamatan Pak ya, KUB. Akhirnya nanti RTP. Kalau udah RTP kan pakai semua itu. Ya DPR. Lanjut. Ya lanjut. Ya ini tadi saya sampaikan sinergitas dengan Pak Rakiman, TNI, Polri, Kementerian semua tingkat pusat sampai daerah, ya terus Hakkamtibmas, TNI, Polri, Kementerian, Pemda, Perata Sosial ada, mereka kemudian untuk gabung Polri, Kejaksaan Pengadilan, pencegahan konflik, bagaimana ini Pemda dan Polri bersatu, ya ambil solusi yang terbaik, ya gelar intelijen, gelar Babinkan Tipmas, lurah deteksi semua kegiatan. Sadar berbangsa dan bernegara, buka BRK, lapangan kerja.
saya ambil di koran. Saya ambil di koran. Ide dari Bapak Kabar Arkam, ya, Intel diminta, Binmas segera penggalangan masyarakat, bangun kembali yang pernah dulu polisi dapat anak, polisi peduli, polisi pembina sekolah, Binmas Bionet, ini kita lagi bangkitkan lagi. Semuanya kerjasama. Waktu di Tanah Karo saya gitu Pak, dengan Pemda, dengan bagian pendidikan, sampai bikin polsana tuh, duitnya saya nggak keluar duit. Yang keluarkan itu sekarang beliau di kementerian di provinsi, dia yang mengeluarkan Pak Kasman Sembiring. Dari Sumatera ada Pak Harap, Pak Harap. Mana Pak Harap? Kasman Sembiring Pak, ya kan? Nah, itu kan dari pendidikan dia. Itu sama dia saya kerjasama sampai bupati. Karena apa? Sasarannya sama kepada masyarakat semua. Ini semua tadi ini bekas pada anggaran APBN, APBD. Ini preman yang ada. Yang biasa-biasa, dikit-dikit nusuk satu orang aman, 2 kali enak, 3 kali jadi pembunuh aja. Nah ini juga tentu. Lanjut. Ini harapan kita, tadi sudah sampaikan, kita melakukan pengembangan sistem peringatan ini, mengoptimalkan koordinasi antara unsur pemerintah. Ini masalah sengketa lahan. Saya nggak mau jadi backup kegiatan ilegal. Caranya bagaimana? Itu aja. Sekarang Bapak dikasih, oh jelas nih, berarti Bapak punya kaki kanan, anak muda, KNP menurut saya kan banget. Pas kebunan banyak, tapi jangan sekali-kali pegang lahan kosong, dia memiliki terus apa yang lain-lain, akhirnya kejadian. Lanjut. Nah ini saya minta, begini nih saya bilang, di sana teman-teman pramuka banyak. Tadi di Pasifik, Hotel Pasifik. Iya Pak, ini pramuka. Mau bikin pramuka? Ajukan ke Pakar Bangko. Ya, jadi sekarang anak kecil gitu anak kita pulang sekolah. Atau kita pernah dulu masih kecil, teman banyak. Sekarang anak kita punya teman tuh, temannya itu, ini alternatifnya belajar banyak tapi yang di negara sekolah, kamu bisa nggak di besok kayak gitu, saya gitu. Oh kamu aja cuma sampai Surabaya dan kawannya. Oh bapak saya di negara, Amerika 2 kali, Korea 2 kali, New Zealand, Belanda. Singapura, kamu bisa nggak? Bagaimana? Silakan kamu ambil beasiswa. Itu aja. Kalau dulu kan, sampai patah. Sekarang kalau bawa kelihatan apa polisi? Ya kan, betul nggak? Mungkin channel saya sama jadi sama orang tua, pakai kayu. Yang saya beri saya untuk diberi, saya buat murah, buat. Katanya ini saya. Kemarin ketemu di Medan, Pak ada kapten mau ketemu Bapak. Dari mana? Dari Angkatan Laut. Siapa Ucok? Dia di itu, di apa? Gue dulu. Dia pegang saya Pak. Boleh juga. Masih kayak gitu lagi preman seperti ini. Nah, ini saya kasih contoh. Ketika saya menjadi Kapolres, kita bina di semua masyarakat ini di Tanah Karo. Saya belum harap dan bicara tentang berapa 200 bulan kita di gereja, di ini, di apa, di yang akan tambah. Mungkin nanti saya tadi ya nanti berorganisasi karena saya laporan terus. Laporan saya bukunya ngeri Pak. Saya bikin bagus. Bapak punya paparan itu, saya simpan Pak, saya kasih. Wow, dibaca Pak. Pertahankan. Kan di sosial media itu kan pertahankan dan pelihara. Dan sebenarnya saya bikin bagus tuh. Foto-fotonya lengkap. Foto yang mana? Kupang sama Palu ya. Ibu Kiki di sini. Apa Ibu Kiki? Mari kita, terus selesai. Ada
kali. Itu 20 menit. Ini lumayan di 1,5 jam. Ya, itu aja Pak yang perlu saya sampaikan. Lanjut Pak. Sampaikan. Ya, inilah hasil kerja kita di Batam. Ini Angelo Pak. Ya, ini teman kita Pak Ajur Sabramja. Ini teman-teman kita. Ini semua ini pemuda-pemuda Muslim yang ada di Batam. Ini teman saya Pak. Ya, nanti malam kumpul lagi saya. Kegiatan buatlah yang terbaik untuk kita bangsa. Lanjut Pak, ini lanjut lagi. Nah ini saya punya hubungan. Saya ingin juga Bapak kawan saya ya suatu kelak yang kita menjadi bagian dalam hidup kita ini. Nah ini email saya, nomor HP saya, ya, email PIN saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ada pepatah ini. Harum baunya delima selasih, bunga dipetik lalu diiris. Kami ucapkan terima kasih, acara kita berjalan sukses. Di Kuala Daik airnya tenang, di sana banyak biduk berhenti. Mana yang baik bawalah pulang, mana yang buruk habislah di sini. Asal sebilu dari bulu, bulu dianyam jadi tapian. Saya menyusun jari 10. Kilap dan salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin waktunya tinggal 2 pertanyaan saja, ya. Dari sebelah kiri 1, sebelah. Silakan Bapak. Vertikal dan konflik horizontal di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara terkait dengan masalah hutan register 40 yang dikuasai oleh PT Torganda yang notabene karyawannya mencapai lebih kurang 3.000 kakak yang pada saat ini hendak dieksekusi secara manajemen oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya langsung saja barangkali Pak. Saya dari Kesbang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Nama saya Erawanto. Singkat saja saya Pak. Saat ini Poso itu sejak dulu ya sampai hari ini dianggap sebagai salah satu daerah yang menjadi barometer keamanan secara nasional, bahkan sudah membumi. Ketika Poso disebut itu langsung membumi ya. Seringkali disebutkan, bahkan Kapolres sendiri menyatakan bahwa di sana ada yang namanya Santoso, kelompok Santoso yang merupakan kelompok separatis. Bahkan sudah seringkali oleh aparat keamanan, terutama dari kepolisian, menyebut bahwa kelompok Santoso itu hanya sedikit saja. Pertanyaannya kemudian Pak, institusi keamanan baik dari TNI maupun Polri begitu banyak. Kalau kelompok separatis, kelompok Santoso CS yang berada di Poso itu dianggap merupakan salah satu kelompok yang dapat mengganggu keamanan nasional. Kenapa sudah sekian lama, sudah sekian tahun tidak bisa dituntaskan oleh 2 institusi ini, baik dari TNI maupun Polri? Padahal ketika kita tahu, kalau kita melihat sejarah masa lampau, kelompok-kelompok separatis seperti DI dan seterusnya yang begitu besar pasukannya, yang begitu besar kelompoknya, bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama. Ini mohon penjelasan lebih lanjut. Kenapa? Di samping secara nasional ini adalah merupakan menunjukkan kelemahan daripada institusi keamanan, tetapi juga sekaligus bagi kami yang ada sebagai warga masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Poso ini sangat-sangat merugikan bagi kami. Saya kira ini bisa diperjelas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plasma ya, karena itu
semuanya kan mulai dari zaman Orde Baru, sehingga sejak Orde Baru jatuh, mulai masyarakat berani mengungkap tanah-tanah yang ada di sekitar Mesuji. Itulah yang menjadi saya waktu itu turun ke sana menjadi tim asistensi. Selain dari Menko Polhukam, saya dari Baharkam meneliti bahwa ada sejarah, dan sejarahnya pun sampai menimbulkan permasalahan dengan hadirnya Letnan Jenderal apa itu Pak? Pemerintah turun Pak. Kalau pemerintah nggak turun ya terjadi seperti itu. Mungkin pandangan saya, karena saya berpengalaman kasus tanah yang saya miliki itu, saya beli 250 meter. Mau digusur Pak, tanya Bapak. Kapol PP nggak mau semua. Ada apa? Karena Kapling DKI kan itu. Ada rumah dewan. Bergeningnya lagi Pak, Kota Ningrat. Ini nggak kena, kampus nggak kena. Wah itu kampus apa? Mercusuar nggak kena. Wah dipikir dong. Untuk Pak Sitoso punya budaya di sana di Morowali, ya, sampai ketemu Atan Arsal. Dulu nggak ada Santoso, ya kan? Nah ini tadi saya lihat Pak Kapolda yang baru, Idam Aziz, sedang dialog dengan Pak Kapolri. Lihat nggak di TV? Nah itu dialog masalah itu. Memang kemarin mereka sudah ada timnya, sudah pakai alat yang bisa terbang itu. Karena Poso itu Pak, ada hutannya Mas ya. Ngeri, saya sampai tanah runtuh naik ke atas terus nyari senjata-senjata. Dan kita nggak tahu itu musuh kita, karena dia sering ada di situ. Dan lebih parahnya lagi, hampir jadi dua wilayah tuh Pak. Polres ada hampir jadi 2 itu dulu zaman saya. Karena dihantui dengan yang sampaikan Bapak tadi. Apalagi di sana kan menjadi segitiga antara Mindanao, Poso, Ambon. Itu daerah aman loh, enak kok, dero-deronya, lagunya dero ada, wanitanya, laki-lakinya kayak orang Manado Pak ya, di tentena atas ya, kayak orang Manado. Makanya saya datang ke sana, kok jadi begini gitu. Yang salah siapa ya? Ya kan? Bapak masih ingat nggak waktu di DPR sebelum mereka berangkat senam senjata itu di DPR RI sebelum berangkat, ya kan Poso itu. Ya ini harus pemerintah turun tangan. Sampai Pak Yusuf Kalla kan ke sana, operasi Sintu Maroso kan. Memang itu jadi pertanyaan saya juga. Densus sudah di sana semua. Kapolri minta Santoso kemarin melakukan. Yang lebih parahnya lagi Pak, bulan suci Ramadan ini Pak, saya di sana, digorok orang Pak, dibom. Saya bilang Pak, ini gerejanya harus datang Pak. Oh iya sebentar, baru jalan gereja dibakar. Saya 1 tahun Pak. Terus jadi Wakapolres Jakarta Pusat. Ya selaku kayak Bapak itu. Tapi tiba-tiba nongol lagi. Nah, saya juga itu jadi nanti ini jadi maksudnya mungkin Pak Rakeman akan kasih pandangan juga di sisi pertahanan, dan tetap Pak polisi saat ini dipimpin. Kenapa Pak Idam Aziz ke situ? Pak Idam Aziz itu adalah Wakadensus tadi. Wakadensus Polri. Dia dapat bintang yang sini. Kemudian jadilah Dir Tipikor. Jadi karena situasinya seperti Bapak sampaikan Pak Hermanto, dia berangkat Pak. Itu NFP-nya muda di bawah saya 88B. Nah, itu yang mau bagaimana pendekatan. Dulu kita sudah bikin pendekatan Dimas Pak, tapi dibunuh anggotanya, sulit, nggak ketemu. Nah ini susah karena mereka saudara semua di situ. Mudah-mudahan ini. Pertanyaan dari saudara dari Sumut ya. Persoalan masalah hutan yang akan dieksekusi itu, menurut saya apa yang disampaikan Pak Rifki tadi, memang bukan bidang saya di Kementerian Pertahanan, tetapi perlu saya sampaikan sesuai dengan masalah penyelesaian konflik. Jadi coba sebelum dieksekusi, pandangan saya ini agar yang bersengketa di situ, baik masyarakat maupun pemimpin daerah atau apa semua di situ, duduk bersama, bercerita
Kemudian istilahnya gitu, apa namanya, kalau di polisi itu ada namanya gelar perkara atau apa istilahnya itu, bercerita masing-masing, jadi sharing di situ sehingga nanti, tapi sebelumnya harus dari Skesbang ataupun dari pimpinan daerah, bupati atau wali kota atau apapun ini, harus minta pendapat dulu dari apa namanya di polisi maupun dari Skesbangnya. Apa sih persoalan-persoalan di situ sebelum dieksekusi, ya? Karena ketika akan dieksekusi kan akan ada bentrok pasti itu. Nah, situasi sekarang begini, jangan saling berkeras dulu, jangan saling berkeras. Tetapi ambil langkah-langkah bagaimana untuk bernegosiasi tadi, ya. Kemudian negosiasi dan sebagainya, pertemuan dan berbicara, pasti ada solusi, ya, pasti ada solusi sebelum dieksekusi. Kita ketahui sendiri, habis si A diambil apa semua selesai, muncul anak-anaknya ataupun saudara-saudaranya sebagainya, itu temurun. Istilahnya ada sel-selnya yang terjadi di sana. Itu belum sempat ataupun sudah sempat ketahui, tapi belum sempat diselesaikan. Nah, itu akan terjadi terus, ada terus. Kemudian kenapa kelihatan seperti sampai sekarang tidak selesai, tidak tuntas-tuntas? Nah, tadi saya sampaikan di depan bahwa penyelesaian suatu konflik tidak bisa langsung selesai tuntas begitu. Tetapi ada cara, metode dan sebagainya untuk menyelesaikan konflik itu. Karena ketika konflik itu diselesaikan dengan metode A, ternyata tidak terjadi, hanya bisa sesaat, terjadi lagi menggunakan metode B, terus dan seterusnya. Dan saya rasa sekarang pihak Polri, Pak Riki sudah mendesain ataupun membuat suatu simulasi bagaimana untuk menangani di sana sehingga betul-betul tuntas. Kita di TNI sana hanya membackup, Pak, tidak ikut terjun langsung sebenarnya untuk menangani konflik itu, persoalan itu. Dan selama ini apabila terjadi dan kita turun pun itu sebenarnya atas permintaan dari pihak polisi. Nah, itulah kira-kira kelihatan sebenarnya. Kita sepakat semua. Kalau begitu saya minta Pak Kaban Kesbangpol Kepulauan Riau dan Kaban Kesbangpol Kota Batam untuk saya hormati. Akhirnya sampai juga kita di penghujung waktu yang sudah kita sepakati, dan kepada saya diperintahkan untuk membentuk kegiatan ini. Dan negeri ini negeri Bantul, Pak. Kita bikin monumen bahasa dengan ketinggian 66 meter. Kita mengingat, insyaallah tahun ini selesai dengan bahasa pemersatu. Anak nelayan memancing ikan dipancing di dalam kolam. Selamat datang kami ucapkan di Provinsi Kepri, Kota Gulinda. Ke depan nanti kami akan menggunakan atau memberikan brosur tentang Gulinda 12. Insyaallah. Kemudian gendang gendut tadi kecapi, kenyang perut senang hati. Kalau bukan karena cinta NKRI, takkan mungkin kita kumpul di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengikuti dari awal kegiatan ini. Ada beberapa rekomendasi yang perlu kita sampaikan, sesuaikan dengan keadaan dan zaman kita. Di mana zaman kita ini mungkin sampai 2020 ya Bu ya. Karena ada unik pada masa-masa yang akan datang kalau kita menurut Perpu. Karena kalau Provinsi Kepulauan Riau itu ada 3 plus 1 provinsi yang akan pilkada 2015. Tapi kalau menurut Perpu nanti kan 2016 itu ditunda sampai 2018. Jadi selama 2 tahun itu daerah akan dipimpin oleh Inkerteker atau pejabat yang terunjuk oleh pemerintah, sehingga mungkin nanti akan menghilangkan peluang incumbent. Karena 2 tahun kan incumbent itu
sudah dia habis selesai incumbent tak memimpin lagi, dan yang tahun 2018 sampai 2020 cuma 2 tahun. Nah ini dengan eskalasi politik yang demikian, mungkin nanti dengan intensitas konflik karena banyaknya kepentingan itu perlu kita wanti-wanti ke depan. Kalau bapak-bapak dari TNI Polri kan janganlah sampai dan gamang menangani masalah konflik yang terjadi di masyarakat. Karenanya saya nyampaikan kepada Bapak Ibu semua ada beberapa rekomendasi yang kita pada masa yang akan datang. Yang pertama, perlunya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka penanganan konflik sosial. Di konflik sosial itu kalau di Batam ini Pak, yang kita takutkan itu kalau dimanfaatkan. Di Kota Batam ini dari Sabang sampai Merauke ada Pak. Dan masing-masing keluarga kita tuh punya kampung sendiri-sendiri. Ini dari Aceh ada Pak ya. Di sini ada kampung Aceh. Isinya orang kita Aceh. Itu paling gampang mobilitas bagi orang-orang yang ini yang perlu kita lakukan. Contohnya maksudnya mungkin di daerah lain enggak ada. Kemudian perlunya dibangun sistem komunikasi dan koordinasi secara terpadu dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan